Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Tema kita, jangan menyerah. Saudara, pada umumnya kita semua pernah mengalami kegagalan, tentu dalam pengalaman yang berbeda-beda. Akan tetapi bagaimana reaksi kita ketika menghadapi kegagalan? Ada yang gagal dalam perkuliahan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya bangkrut, ada yang keluarganya berantakan atau mengalami berbagai persoalan dan kegagalan-kegagalan lainnya. Ketika ada kegagalan, seolah-olah ada suara yang meremehkan, mengejek, menertawakan saudara. Dan anehnya, saudara juga ikut-ikutan meremehkan, mencaci dan menghina diri sendiri serta menganggap diri sendiri tidak berharga. Itu banyak dialami oleh orang-orang tertentu. Saudara, dengarkan bahwa semua kita pernah gagal. Tidak ada yang mengalami sukses terus-menerus. Mungkin kita tidak tahu mau ngomong apa atau tidak tahu mau berbuat apa ketika kita mengalami kegagalan. Akan tetapi Allah tahu siapa kita, siapa saudara. Dia mengetahui keberadaan kita, kelemahan dan kekurangan kita. Bahkan juga kelebihan ataupun potensi kita dia juga tahu. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab atau kitab suci yang kita percaya, di sana juga mengisahkan banyak kegagalan manusia. Tetapi Tuhan masih terus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada manusia. Saudara ingat Daud? Daud juga pernah gagal. Dan kegagalannya itu juga fatal. Gagal dalam hal moral. Yunus juga pernah gagal. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Demikian juga Petrus, bahkan Paulus, hamba-hamba Tuhan, pernah mengalami kegagalan. Mereka semua bukan orang yang sempurna. Namun Allah akhirnya tetap memakai mereka. Karena mereka mau bertobat dan mau bangkit dari segala keterpurukan, dari segala kegagalan mereka. Jadi saudara, semua orang pernah terjatuh. Namun yang menjadi pembeda adalah responsnya. Kisah tentang anak yang hilang mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah terjatuh, ketika dia sudah terjatuh, dia sadar dan kemudian dia bertekad. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Saudara, kita juga harus melakukan hal yang demikian. Kita juga harus berkata, aku harus bangkit dan pergi kepada Bapa. Artinya kita mau mengandalkan Bapa kita yang di surga. Rasul Paulus juga membuat pilihan ini. Aku mau melupakan apa yang di belakangku. Dan kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dia melupakan apa yang di belakang, tapi kemudian mengarahkan diri ke depan, fokus, dan tidak hanya berhenti di situ, tapi dia kemudian berlari-lari. Artinya dia berusaha untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudara, kita tidak bisa menemukan masa depan pada masa lalu. Saudara tidak bisa mengubah hari kemarin.
Namun saudara bisa melakukan sesuatu tentang hari esok. Bagaimana caranya? Tetap mengikuti rencana Allah dalam hidup saudara. Ya, kita hidup sesuai dengan agenda Allah, bukan agenda kita masing-masing. Dia memberi kita perintah, sama seperti kepada Abraham, Musa, Yosua, dan lain-lain. Pergilah kemana Tuhan mau, dan dia pasti menyertai. Jadi ketika kita gagal, jangan sekali-kali menyerah. Bangunlah, bangkitlah, mulai lagi. Tetapi jangan dengan cara sendiri, tetapi dengan caranya Tuhan. Jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan pengalaman, seperti Petrus akhirnya jatuh. Tapi ketika Petrus berubah dan berkata, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan jala juga. Dan kita tahu luar biasa hasilnya, bukan? Jadi jangan berhenti, teruslah berjuang di jalan yang benar. Fokus pada tujuan Tuhan. Maka percayalah kita akan memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan. Dia menyediakan mahkota bagi kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh melakukan amanatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami. Doa kami supaya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, supaya kami tetap menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Kami tidak putus asa atau menyerah ketika situasi sulit atau ada kegagalan. Tapi kami terus bangkit dan hidup, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.